Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan main Mbak Uges, Ya, Pak. kita ada di kota Tangerang Selatan. Betul. Bersama-sama dengan Ibu Wali Kota, bersama juga Pak Sekda dan seluruh jajarannya. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Bukan main. Ini jadi edisi spesial dari Kemari. Ya, betul. Dan karena Kemari itu ditonton tidak saja oleh saudara-saudara kita yang bisa mendengar, tetapi juga termasuk para sesepuh yang pendengarannya sudah agak kurang, termasuk juga saudara-saudara kita yang menderita disabilitas. Ya, betul. Maka kita perkenalkan tepuk tangan untuk disabilitas tunarungu. Caranya, nah nanti dulu. Kalau tepuk tangan keras toh tidak mendengar. Caranya 2 tangan diangkat ke atas dan kemudian melambe-lambe. Nah, kita tepuk tangan untuk tunarungu. Iya, bukan main. Ini Pak masih banyak yang begini-begini Pak, Betul, bukan begini-begini betul. Pak, tapi diputer-puter. Ya. Sekali lagi ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Gerakan Masyarakat Mandiri. Iya. Penandatanganan naskah kesepahaman bersama antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri tentang akselerasi pencapaian target Millennium Development Goals melalui pengembangan dan pos pemberdayaan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat 14 September 2012, saya Wali Kota Tangerang Selatan dengan ini mendeklarasikan pencanangan penumbuhan posdaya di seluruh kelurahan dan desa sekecamatan, kota, dan kecamatan Kota Tangerang Selatan. Semoga dengan tumbuh kembangnya posdaya di seluruh wilayah, kelurahan, desa, dan kecamatan Kota Tangerang Selatan akan mempercepat pencapaian sasaran target MDGs. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi, memberkahi, memudahkan usaha kita ini. Amin ya Robbal Alamin. Pemukulan gong oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Jadi Mbak Uges, hari ini agak khusus karena pada hari yang sangat khusus ini Ibu Wali Kota telah mendeklarasikan bahwa Posdaya akan didirikan dalam waktu sesingkat-singkatnya di seluruh kota Tangerang Selatan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan ini sesuai dengan tema perbincangan kita hari ini, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan melalui Posdaya. Betul Daya. Dan Posdaya ini secara khusus ditujukan untuk mencapai target-target MDGs yang sebenarnya target-target itu harus dicapai pada tahun 2015. Jadi ini secara khusus. Maka kita lihat sekarang, kita lihat yang hadir di sini lengkap, tidak saja para pejabat, juga kader-kader yang kelihatan seragamnya manis-manis, ya, senyumnya manis-manis. Oleh karena itu kita harap, karena ini tekad Ibu Wali Kota yang luar biasa, selama siaran ini jangan sampai tidak ada yang tersenyum. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Semoga dengan wali kotanya yang cantik jelita, Tangselnya jadi cantik. Tetapi agak luar biasa karena Tangsel ini kita percayakan kepada Universitas Muhammadiyah.
Yang ada di Cirende ya Pak ya, di Tangerang Selatan ya. Dan tidak tanggung-tanggung, Universitas Muhammadiyah itu rektornya juga seorang ibu-ibu. Betul. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul. Jadi dalam waktu singkat Universitas Muhammadiyah itu langsung Tangsel. Nanti targetnya juga Banten. Dan kebetulan Banten itu gubernurnya juga perempuan. Kita sangat gembira kalau di Tangsel akhirnya akan banyak berdiri posdaya-posdaya. Yang tentunya menunjang program pemerintah. Dan sekarang baru dideklarasikan saja sudah ada 27 posdaya. Itu baru deklarasi, baru dipukul gong. Oh baru dipukul gong baru langsung dipukul 27. Gong. Ya coba nanti kalau suara gong itu sudah masuk ke desa. Saya lihat Pak Camat-Camat hadir juga di sini. Kita beri tepuk tangan Pak Camat, Pak Camat. Dalam waktu singkat ini nanti akan merembet ke seluruh Tangerang Selatan. Iya, saya boleh lihat juga di sini banyak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Ada para kiai, para ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan juga mahasiswa Pak. Tadi dari ada mahasiswa. Iya. Nah, coba mahasiswa tangannya diangkat tinggi-tinggi. Dari ada di situ. Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Iya. Oh, tepuk tangan. Nah. Paling depan duduknya ya. Kemudian dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Cirende Ciputat ada di belakang. Oh, di sini juga. Kemudian satu lagi dari Universitas Darul Fatah Serpong. Bukan main. Juga hadir Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan. Ya. Kemudian juga SKPD Kota Tangerang Selatan, kemudian Ketua LPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua LP3M IT Serpong, kemudian pimpinan dari Bank Bukopin nanti juga akan ikut bincang-bincang dengan kita. Kemudian juga pimpinan Bank Jabar Cabang Tangerang Selatan, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pimpinan organisasi keagamaan. Kemudian Camat Serpong Utara, Ciputat, Pak Camat Ciputat. Saya orang Ciputat Pak. ada di sana, ya. Oke. Kemudian Ciputat Timur, Pondok Aren, Pamulang, dan Setu. Oh jadi di situ semua. Oh ya. Nanti kita samperi ke sana nanti. Hebat loh Pak ya. Nanti kita samperi Camatnya ke sana. hadir semua loh ini luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk para camat. Tim kerja yang luar biasa. Kemudian juga hadir lurah-lurah sekota Tangerang Selatan. Angkat tangan, lurah-lurah. Oh, ada di belakang. Saya baru sekarang loh Pak lihat lurah sebanyak ini. Kemudian juga ada pimpinan UKM. Pimpinan UKM. Dan di belakang. Ya. Dan juga pimpinan industri yang ada di Tangerang Selatan. Kemudian juga para ulama ada di sebelah mana? Para ulama di Tangerang Selatan. Ini tamu istimewanya banyak sekali Pak. Ya. Dan juga nanti kita punya tamu istimewa yang akan berbincang-bincang dengan kita Pak. Betul. Yang di atas panggung dan tentunya ini akan direkam dan juga disiarkan langsung saat ini di radio. Ya, The Radio atau di Radio FM 103,4. Sering dengarkan kan The Radio Pak, Bu? Ya, 103,4 FM dan juga dari RRI Pro 1 Banten. Juga merilai acara ini. Acara ini juga disponsori oleh majalah Gemari, kemudian Wanita Indonesia, Pelita, Suara Karya, dan majalah Madinah. Bukan main. Mari kita mulai, kita beri tepuk tangan yang meriah. Mari bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah acara ini akan berlangsung dengan mulus. Dan kita hari ini deklarasikan Tangsel siap dengan posdayanya. Setuju? Oke, kita beri tepuk tangan. Bahwa posdaya siap di Tangerang Selatan. Mbak Uges, ya, Pak. Mari kita perkenalkan para narasumber kita. Narasumber yang utama adalah Ibu Wali Kota Tangsel. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, hadir bersama kita Ibu Hajah Airin Rahmidiani. Betul. Saya sering sekali lihat wajahnya, jadi namanya juga hafal Pak, karena pelangnya ada di mana-mana dan besar-besar Pak. Ya, kemudian juga hadir di sebelah Bapak. Ibu Rektor. Oh, di sebelahnya adalah Ibu Rektor dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Mas Yitoh. Selamat kita beri tepuk tangan yang meriah.
Yang di sebelah saya ini Pak, Dr. Rarnat. Rarnat itu titel Pak. Saya pikir namanya Pak Rarnat tadinya. Ya. Jadi Dr. Rarnat Abu Amar. Ya. Beliau adalah direktur dari lembaga penelitian ITI. Ya, dan Institut Teknologi Indonesia. Kita beri tepuk tangan ya. Dan ternyata beliau juga mengatakan bahwa mahasiswanya ada di sini Pak. Tadi belum kita sebutkan. Boleh beri tepuk tangan untuk mahasiswa ITI yang datang pada pagi hari ini. Iya. Oh, selamat datang juga. Di mana ya? Ada sebelah mana? ITI. Sebelah, orange. Ya. Selamat datang. Ya. Kemudian tamu kita yang satu lagi yang di sebelah saya ya. Bapak. Yang jelas lebih muda dari Bapak. Jangan gitu dong. Beliau adalah Vice President dari PT Bank Bukopin Indonesia, yaitu Bapak Heri Purwanto. Selamat datang Pak Heri. Pada hari ini Ibu telah memutuskan untuk bertekad menjadikan Posdaya salah satu ujung tombak untuk pembangunan. Boleh Ibu komentar itu? Terima kasih banyak Prof, Mbak Uges, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Wali Kota Tangerang Selatan beserta dengan seluruh jajaran dari aparat pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga saya yakin komitmen dari masyarakat Tangerang Selatan bahwa kita akan melakukan pencanangan Posdaya Kota Tangerang Selatan, di mana sekarang baru ada 27. Dan harapan kami kita akan bergerak dengan cepat, diharapkan minimal satu posdaya di satu kelurahan dan desa yang ada di Tangerang Selatan, berarti nanti minimal akan terbentuk 54 posdaya sekota Tangerang Selatan, itu minimal. Dan harapan keinginan saya ini bisa lebih banyak lagi, karena posdaya ini merupakan hal yang sangat baik, di mana kombinasi kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik di Posdaya ini yang saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat, di mana ada kegiatan tidak hanya untuk kaum perempuan saja untuk melakukan misalnya posyandu, tapi juga ada kewirausahaan, ada koperasi, ada keterampilan pelatihan dan yang lainnya. Sehingga adalah ini sangat harus selaku pemerintah harus mendukung program-program yang sangat positif dan baik ini. Insya Allah baik secara dukungan penganggaran, dukungan kebijakan, peraturan dan juga instruksi yang langsung saya lakukan, di mana camat dan lurah pun juga sekarang sudah mempunyai satu kesepahaman Mbak Huges. Jadi kenapa Posdaya di Tangerang Selatan cepat berkembang? Jadi pada saat beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Prof. Haryono dan juga dengan Bu Rektor, di mana pelepasan anak-anak dari UMJ untuk turun kuliah kerja nyata, turun ke lapangan ke masyarakat. Nah pada saat itu pun juga berbarengan kita melakukan pelatihan terhadap para camat dan lurah ya Prof ya, sehingga akhirnya para camat dan lurah pun juga yang tidak tahu mengenai Posdaya ini apa akhirnya mengetahui, sehingga pada saat berjalan beriringan camat lurah mempunyai persepsi yang sama, para mahasiswa membantu kami, membantu masyarakat sehingga sudah terbentuk 27. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan bertambah banyak lagi dan bermanfaat lagi, karena perlu menjadi sebuah catatan juga Prof, bahwa Tangerang Selatan ini posyandu yang saya yakin ini akan menjadi cikal bakal embrio dari Posdaya ataupun juga PKK-nya yang ada di Kota Tangerang Selatan ini, minimal di satu kelurahan ada 10-20 posyandu. Dan harapan saya, keinginan saya ke depan, posyandu ini tidak hanya bergerak hanya untuk menimbang ataupun memonitor kesehatan ibu, bayi dan balita, tapi bagaimana para posyandu di Tangerang Selatan ini pun juga bisa membentuk kewirausahaan. Kami juga memiliki forum kader posyandu sehat sejahtera. Di situ hadir Mbak Huges, Prof. Hadir silahkan melambaikan tangan kepada Boleh Prof. lambaikan tangan Bu. Jadi biar banyak sekali. Ini baru sebagian. Kader yang kita data ada kurang lebih sekitar 5.000 ya Bu ya. Kurang lebih 5.000 kader yang tersebar di 54 desa dan kelurahan. Ini yang insya Allah akan menjadi embrio cikal bakal untuk menghidupkan Posdaya Tangerang Selatan. Karena saya pun juga ingin cerita bahwa forum kader posyandu sehat sejahtera ini dibentuk pun juga ada kalimat keinginan dari para kader posyandu ini bahwa mereka tidak hanya untuk memonitoring perkembangan ibu, bayi dan balita, tapi sebagai kader pun juga ingin sejahtera. Jadi seiring sejalan dengan konsep Posdaya yang ada dan insya Allah akan dibentuk sesuai dengan arahan dan masukan dari Prof. Haryono pada saat itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita beri tepuk tangan yang meriah
Mbak Uges, coba kita turun panggung, kita lihat ini keterangan wali kotanya seakan-akan kayak wali kota Posdaya ini. Nah, bagaimana Pak Sekda, apakah petunjuk ini setelah deklarasi sudah bisa diteruskan kepada para camat? Monggo ya, mikrofonnya. Pak Sekda, silakan. Silakan Pak Sekda. Ya, sesuai dengan instruksi dari Ibu Wali Kota, kami sebagai staf beliau tentu berkomitmen untuk membangun apa yang dicanangkan oleh Ibu Wali Kota pada hari ini. Dan insya Allah baru 27 saat ini, nanti ke depan 54 terbentuk. Minimal begitu minimal, Pak ya? Bukan main. Jadi betul Ibu Wali Kota, Pak Sekda sudah siap untuk menindaklanjuti dengan instruksinya. Silakan Pak. Coba kita lihat, ada juga di belakang Pak Camat. Di mana Pak Camatnya? Saya boleh salah satu camat? Salah satu camat. Mudah-mudah sekali Pak Camatnya. Iya. Camat sudah mulai membentuk Posdaya Pak ya. Bapak Andi Patabai. Ya. Andi, rupanya dari Makassar. Untuk di Kecamatan Serpong Utara sudah ada 3 Posdaya yang terbentuk. Ya. Ada di 2 kelurahan, yaitu di kelurahan 2 kelurahan terbentuk 3. Ya, di Kelurahan Pakujaya ada Posdaya Kreatif dan Posdaya Jaya, dan di Kelurahan Pondok Jagung Timur ada Posdaya Melati. Siap. Lalu Bapak bisa cerita Posdaya yang sudah terbentuk itu kegiatan utamanya apa saja? Kegiatan utamanya adalah rangka pemberdayaan. Ya, pemberdayaan daripada bagaimana mempercepat terwujudnya masyarakat khususnya di Kecamatan Serpong Utara dan umumnya di Kota Tangerang Selatan. Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan dalam rangka pembinaan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak yang telah itu melalui Posyandu. Sudah ada PAUD atau belum Pak? Sudah ada Pak. PAUDnya Ya. yang nganter ibu bapaknya atau kakek neneknya? Nah, ini pertanyaan Ya, yang yang mengantar, yang masing-masing yang punya kesempatan Pak. Ya, yang punya kesempatan untuk bisa mengantar, yang antar. Pak Andi, terima kasih. Terima kasih. Kita kembali ke panggung. Kita tanya Ibu Rektor. Bu Rektor, baru-baru ini Universitas Muhammadiyah menyelenggarakan kuliah kerja nyata. Ibu boleh cerita. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Wali Kota yang saya sayangi. Iya. Ya, kalau laki-laki saya cintai, tetapi kalau ibu-ibu saya sayangi. Prof Haryono yang saya banggakan. Prof Haryono yang saya banggakan dan juga hadirin sekalian yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Saya kira pertanyaan Prof itu langsung menukik bicara KKN. Ya betul. Padahal bicara KKN itu tidak terlepas dari kalau di perguruan tinggi itu catur dharma perguruan tinggi. Di Muhammadiyah itu catur dharma perguruan tinggi. Padahal di perguruan tinggi lain hanya tri dharma perguruan tinggi. Oh, di Muhammadiyah ada catur. Di Muhammadiyah itu catur. Luar biasa. Iya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Satu laginya apa? Di samping pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, yang satu lagi adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan. Nah, oleh mahasiswa ini melalui KKN. Karena KKN inilah merupakan pembelajaran yang sebenarnya. Karena kalau di kampus itu ketika Prof Haryono menawarkan konsep Posdaya yang kemudian langsung Ibu Wali Kota sangat tanggap terhadap bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat, bagaimana pengentasan kemiskinan, dan bagaimana juga peningkatan pendidikan. Kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi yang kami UMJ ada di wilayah Tangsel, maka saya kira ini satu kerjasama yang luar biasa dan sangat strategis. Oleh karena itulah Prof, kalau tadi disebutkan kita sudah punya 27 Posdaya, itu sesungguhnya adalah siswa kami UMJ yang kemarin ini baru saja melakukan KKN, kemudian terbentuk 27 Posdaya. Betapa mereka merasa dihargai oleh ya
oleh karena itulah pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Bapak Lurah, kepada Bapak Kades, kepada Bapak Camat yang telah memberikan dukungan yang penuh kepada mahasiswa kami ketika mereka melaksanakan KKN, sehingga mereka merasa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas pengabdian masyarakat. Saya kira itu Prof. Ronel. Insya Allah Ibu Wali Kota tidak lama lagi kami juga akan menurunkan mahasiswa kami yang akan KKN tahap berikutnya. Bulan apa itu, Bu? Bulannya ini karena masih kita persiapkan. Mudah-mudahan antara 2-3 bulan ke depan. Kalau boleh kami minta izin memperkenalkan para dan dari anak buah kami yang mereka itu punya mahasiswa, karena di tangan mereka lah KKN akan berjalan. Nanti saya hubungi, Bu. Saya akan minta perkenalkan mereka para dekan yang hadir di sini. Para dekan. Iya, para dekan. Karena bukan mereka main. Silakan. Mohon berdiri para dekan. Dekan Fakultas Hukum mohon berdiri. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Kita beri tepuk tangan. Ya. Sesungguhnya dia seorang pengacara juga. Kemudian dekan fakultas, dekan PISIP ini mantan KPU, mantan KPU Ibu Endang Sulastri. Bu Endang, silakan. Iya, Bu Endang Sulastri. Kemudian dekan Fakultas Agama Islam, silakan berdiri. Yang kemarin ini mahasiswanya KKN sehingga terbentuk 27 Posdaya itu. Iya. Dekan Fakultas Pertanian mohon berdiri. Wah, ya. Kita beri tepuk tangan. Ya. Dan yang lain mungkin wakilnya, saya kira dari mereka lah nanti akan bergerak ini KKN berikutnya. Jadi jaminan untuk Ibu Wali Kota di Tangerang Selatan pasti Posdaya terbentuk. Ya. Insya Allah. Mungkin melebihi target. Kalau tadi katanya target 54 minimal, insya Allah lebih dari itu. Bisa 24 ya, Bu. Karena mahasiswa UMJ kurang lebih 12.000. 12.000 mahasiswa baru yang sekarang sedang ospek itu tidak kurang dari 2.700-an. Bukan main. Selamat Ibu, selamat. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan para dekan, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan tarian berikut ini. persepsi rakyat bahwa tidak ada partai yang berani obrolan kasih orang hangat jujur gratis. terkadang menggelitik, mengupas tidak berbagai betul. permasalahan bangsa, politik, ekonomi, dan berbagai peristiwa aktual. Saksikan Malam Minggu bersama Slamet Raharjo pukul 20 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Tetap di TVRI, tetap di TVRI.
Perseteruan dan persaingan laga Liga Italia Serie A semakin memanas. AC Milan Chievo, Sabtu 3 November pukul 23.30. Big Match Juventus Inter Milan, Minggu 4 November pukul 2.15. Pescara Parma pukul 18. Napoli Torino pukul 21. AS Roma Palermo, Senin 5 November pukul 2.15. Laga Liga Italia Serie A langsung hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Seperti apa yang kalian tahu? Saya Pak. Sebentar. Joko. Silakan Joko. Kalau misalnya ada yang maksa ya gitu. Ya mungkin memang hari gini memang banyak ya. Nikmati musik sore akhir pekan. Galau, gaya dan lagu anak muda dengan beragam kreativitasnya. Saksikan Galau setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. TVRI mempersembahkan EBU TV Song Festival Seoul, Korea Selatan. Maria Kalista, wakil Indonesia, akan bersaing dengan 10 negara peserta lainnya. Pastikan Anda bergabung. EBU TV Song Festival Korea Selatan, Sabtu 3 November pukul 22, hanya di TVRI. Jadi Bu Wali Kota, Ibu Rektor, ternyata di Universitas Muhammadiyah ini para dekan juga terlibat dalam proses kuliah kerja nyata. Ya, barangkali kalau salah satu dekan dapat memberikan penjelasan bagaimana pembekalan para mahasiswa sebelum terjun ke lapangan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Ibu siapa namanya, Bu? Saya Endang Sulastri, Bapak. Endang Sulastri. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, ilmu sosial, ilmu politik. Terima kasih, Bapak. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rektor bahwa KKN merupakan sarana bagi mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, maka proses pengabdian masyarakat itu tentu dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu ada 8 fakultas yang masing-masing punya bidang keilmuan. Pembekalan tentu didasarkan atas apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dalam bidang ilmu hukum misalnya, maka bagaimana membangun masyarakat sadar hukum. Bagi Fakultas Agama Islam, itu pembekalannya berdasarkan atas nilai-nilai kaidah Islam dan juga kesejahteraan masyarakat. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada 4 program studi, yaitu ilmu kesejahteraan sosial, ilmu administrasi, ilmu politik, serta ilmu komunikasi. Maka bagaimana membangun masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya oleh mahasiswa, dan itu diberikan bekal kepada seluruh mahasiswa yang mau terjun ke dalam masyarakat. Dan kita juga ada mahasiswa ilmu kedokteran dan kesehatan. Oke, jadi di situ barangkali kalau boleh saya minta pada pembekalan berikutnya, Bu. Ya. Salah satu dari ilmu-ilmu sosial yang ahli adalah bagaimana membekali para mahasiswa agar masyarakat yang bergabung dalam Posdaya menyegarkan kembali hidup gotong royong. Insya Allah itu, dan ada di dalam nilai-nilai masyarakat kita, Bapak. Sekaligus juga seperti dikatakan Ibu Rektor tadi, bagaimana masyarakat itu menyegarkan kembali dan lebih rajin takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, Bapak. Tadi juga katanya para mahasiswa ini rajin dan sangat tertolong oleh para lurah yang ada di kecamatan-kecamatan. Mari kita tanyakan kepada salah satu lurah yang ada di kecamatan. Mana Pak Lurah? Iya, silakan. Bagaimana komentar Bapak pada waktu kedatangan Bapak Murhaidi, Lurah Seruak, Kecamatan Ciputat. Setelah kami pelajari dan juga sering bertanya kepada mahasiswa tentang masalah Posdaya,
katanya Pak, Posdaya ini program yang amat sangat bagus untuk memotong mata rantai kemiskinan. Hebat sekali tuh. Yang sehingganya programnya kelurahan kami setelah dibantu oleh mahasiswa dan kami juga membantu mahasiswa, yang sehingganya langsung kelurahan kami khususnya Serua Kecamatan Ciputat dijadikan Posdaya dan didirikan Posdaya di sana. Jadi gitu. dari pengalaman Posdaya ini Pak Lurah bisa membangun Posdaya lain sendiri tanpa mahasiswa bisa? Insya Allah dengan berdirinya satu Posdaya, dan insya Allah setiap RW 23 RW akan kami jadikan Posdaya insya Allah. Oh kan main Bu Wali, ini rupanya satu Posdaya menjadi pemimpin untuk membangun Posdaya lain, tidak usah mahasiswa datang lagi. Tidak usah. Nanti boleh. Kalau kami juga tidak mengerti, datang lagi ke UMJ insya Allah gitu ya. Jadi kalau datang lagi nanti mengisi Posdayanya. Begitu siap. Pak Lurah. Siap Pak Profesor, siap. Bukan main. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Lurah. Jadi Mbak Huges ini luar biasa. Ada ini malah targetnya benar-benar bisa melampaui karena dari satu Posdaya Bu Wali Kota, kita kembalikan lagi kepada Bu Wali Kota, ternyata Pak Lurah akan membangun 23 di RW-RW. Silahkan Ibu kasih komentar. Ya, saya berterima kasih dan syukur alhamdulillah apa yang menjadi instruksi ataupun apa yang menjadi kesepakatan dan kesepahaman sudah dilaksanakan, dan harapan saya bahwa dari 27 Posdaya yang sudah ada ataupun yang sudah eksis sekarang ini untuk terus dipantau, di samping juga untuk didirikan. Itu harapan saya Prof. Jadi tidak hanya kita mendirikan Posdaya saja, tapi tugas dan kewajiban kita pun juga melakukan monitoring dan mengembangkan serta membantu baik secara penganggaran maupun juga secara kebijakan. Penganggaran dalam hal ini saya melihat di dalam Posdaya bagaimana pemberdayaan terhadap keluarga, baik secara di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan juga di bidang pelatihan keterampilan dan juga kepedulian terhadap lingkungan hidup. Secara anggaran pun juga sebetulnya kami sudah melakukan di tahun 2012 ini. Insya Allah di tahun berikutnya kita akan terus meningkatkan dalam rangka bagaimana mendorong Posdaya ini tidak hanya didirikan saja, tapi juga bisa berkembang lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Dan harapan keinginan saya secara anggaran pun juga tidak hanya bergantung kepada anggaran pemerintah, tapi juga ada keterlibatan dari pihak swasta. Duduk di sebelah saya tadi saya berbincang-bincang Prof, ternyata dari Bukopin. Jadi mudah-mudahan CSR dari Bukopin bisa diserahkan tidak hanya untuk yang lain tapi untuk Posdaya yang ada di Kota Tangerang. Bukan main. Nanti kita kembali ke ekonomi Bu. Karena di sebelah Ibu ada juga wakil dari Rektor ITI. ITI itu mempunyai keahlian tertentu, teknologi. Bagaimana Bapak bisa komentar apa yang bisa disumbangkan oleh ITI untuk Tangerang Selatan? Terima kasih Prof. Jadi kalau dari Institut Teknologi Indonesia, kami itu telah melaksanakan IPTEK bagi wilayah Bu Airin. Jadi kami sebelumnya IPTEK bagi kewirausahaan, kami telah membina entrepreneur-entrepreneur muda. Selama 3 tahun kami mendapatkan pendanaan dari Dikti, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai program itu. Sekarang kita kerjasama dengan Dinas Pertanian Tangerang Selatan, dan sudah kami ajukan pendanaannya ke Dikti. Mudah-mudahan tahun depan kita akan membina petani-petani anggrek yang ada di Tangerang Selatan, karena pada prinsipnya petani anggrek yang ada di Tangerang Selatan ini merupakan kunci utama dan ciri khas dari Tangerang Selatan, kita pahami itu khususnya di area Serpong. Dan untuk pemasaran dan pengadaan bibit itu kita akan bantu dari Institut Teknologi Indonesia, karena dananya sudah disetujui oleh dinas dan kami ajukan ke pemerintah, ke Dikbud, karena semuanya dikoordinir oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Itu yang kami insya Allah kita lakukan tahun depan, sehingga yang kita bidik petani anggrek, kemudian wirausaha muda, Prof. Haryono. Dan juga Pak, kalau saya potong Pak, ya. boleh nggak anggrek itu menjadi tanaman di kebun-kebun bergizi rakyat? Artinya Silahkan, Prof. bukan di dalam satu tempat, tetapi rakyat secara beramai-ramai membangun kebun bergizi. Sehingga Bapak nanti dengan Dinas Pertanian
dan juga dari Fakultas Pertanian membangun kebun bergizi di seluruh halaman rumah dari masyarakat Tangerang. Bisa nggak kira-kira? Kita siapkan, Prof. Ya, jadi jangan kebun, tapi kebunnya rakyat. Iya. Sehingga semua rakyat mempunyai kapasitas seperti disebutkan oleh Ibu Wali Kota. Bisa nggak? Kita siapkan, Prof. Bisa. Ya, ini bagus ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, ini bisa mendukung program mempercantik Tangerang Selatan yang sudah betul, dilakukan jadi oleh di tiap Ibu rumah Wali itu Kota. halamannya Ya, betul. tidak saja ada bayam, tidak saja tomat, tidak saja ada cabai, tapi juga ada anggreknya yang menghasilkan uang. Iya. Jadi targetnya tiap rumah begitu, Betul. Pak. Yeah. Satu lagi, Prof, barangkali Yeah. yang tadi ketinggalan, teman kami sekarang lagi memperbaiki industri tahu di sekitar IT karena kesehatannya kurang bagus, maka kami dapat dana dari Dikti, dari pendidikan tinggi untuk membenahi industri tahu di sekitar kampus, dan itu sedang dilakukan dan sedang berlangsung oleh kawan-kawan dosen kami. Bagus, kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Oh, ini sudah makin panas Bu Wali. Ini semua akan bergerak untuk membantu Wali Kota agar supaya panasnya itu lebih gerengseng begitu. Kita seling dengan tarian berikut ini. Tarian apa, Mbak? Tarian berikut ini adalah tari saman. Oh, ada di sebelah sana. Tari saman akan dibawakan oleh teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman dari UMJ. Kamu ucapkan ke Bandung Raka Hajame bantekan. Assalamualaikum jame bang rotrong watamang tamang japio uatetika. Allah karena salim nabikan sunan jara tamuman secara mulia. Amin Allah amin. Berkaraman Allah yang beri roce mamu sejahtera. Allah berkaraman Allah yang beri roce mamu sejahtera. Persepsi rakyat bahwa tidak ada partai yang berani Obrolan kasih orang hangat jujur gratis. terkadang menggelitik, Saya buktikan mengupas tidak berbagai permasalahan bangsa, politik, ekonomi, dan berbagai peristiwa aktual. Saksikan Malam Minggu bersama Slamet Raharjo pukul 20 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Tetap di TVRI, tetap di TVRI, tetap di TVRI. Perseteruan dan persaingan laga Liga Italia Serie A semakin memanas. AC Milan Chievo, Sabtu 3 November pukul 23.30. Big Match, Juventus Inter Milan, Minggu 4 November pukul 2.15. Pescara Parma, pukul 18. Napoli Torino, pukul 21. AS Roma Palermo, Senin 5 November pukul 2.15. Laga Liga Italia Serie A, langsung hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa.
Jakarta. Uges, Ya, Pak. rupanya Ibu Rektor tadi benar. Tidak saja Tridharma tapi Catur Dharma. Ditambah dengan agama, tidak saja agama biasa tetapi juga dengan budaya. Kita saksikan tadi bagaimana tari saman itu modalnya cuma satu alat musik. Iya, Pak. Tetapi para mahasiswi tadi mempergunakan tangan, dada, kaki sampai semuanya bergerak dengan irama yang harmonis. Betul. Jadi kalau tidak irama harmonis pasti saling gebuk-gebukan. Salah satu tujuan Ibu adalah bahwa Posdaya ini juga akan meningkatkan kemampuan ekonomi. Boleh Ibu cerita tentang bagaimana kemampuan ekonomi keluarga itu ditingkatkan untuk ikut membangun masyarakat Tangerang Selatan? Ya. Salah satu tujuan kita Tangerang Selatan ini kan baru, Prof. Jadi baru usianya 4 tahun dimekarkan dari kabupaten induknya. Betul. Tujuan untuk pemekaran wilayah ini adalah bagaimana memperpendek jalur birokrasi dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dan yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan. Dan diharapkan dengan adanya Posdaya untuk pemberdayaan keluarga dalam bidang perekonomian ini dengan kita memberikan pelatihan keterampilan. Contoh konkret yang sudah kita lakukan di luar Posdaya dan saya berharap ini bisa diimplementasikan di Posdaya yang sudah ada di 27 ini adalah pelatihan keterampilan bagi para kaum ibu. Misalnya para kaum ibu ini diberikan keterampilan pelatihan untuk menjahit. Untuk menjahit diberikan pelatihan misalnya kerjasama dengan kursus menjahit selama kurang lebih 1 bulan dan kami pun juga memberikan bantuan setelah selesai menjahit diberikan alat mesin jahitnya. Jadi main. sehingga kita beri tepuk itu, tangan yang meriah. Wah, rupa-rupanya ini menjadi menarik. Jadi setelah diberikan pelatihan, diberikan alat, mudah-mudahan pulang ke rumahnya bisa buka ataupun terima jahitan. Dan kalau sudah terima jahitan minimal berarti dapat rezeki, Prof. Jadi tadi betul Bu ya, tidak boleh mengantar anak balitanya, tapi biar kakek dan neneknya yang sudah pensiun begitu. Bisa seperti itu, bisa juga misalnya nganterin dulu, pulang dulu, ngejahit dulu, anak pulang jemput lagi datang ke rumah. Perempuan adalah kaum yang harus bisa segalanya, Mbak Huges ya. Termasuk bisa menjadi wali kota begitu ya. Amin, amin. Harus bisa Jadi membagi. di sebelah Ibu ada Bank Bukopin ya. Ya, betul. Bagaimana Ibu mau merayu Bank Bukopin supaya ikut menyalurkan kreditnya? Saya ingin bicara ke Pak bahwa Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk 1,3 juta, bahkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,7 tertinggi. 8,7%. Ya, tertinggi rata-rata nasional dan tertinggi se-Provinsi Banten, bahkan saya dapat informasi tertinggi se-Pulau Jawa. Dan ini menjadi sebuah potensi bagi Bukopin untuk bisa mengembangkan sesuai dengan market dan tujuan dari Bukopin itu sendiri. Jadi oleh karena itu tidak ada salahnya kalau CSR-nya jangan lari ke wilayah lain gitu, Prof. Kasih ke Tangerang Selatan sebesar-besarnya minimal 5%, bisa bahkan kalau bisa lebih dari 5% dari kewajiban CSR-nya tersebut. Kami sangat menunggu dan insya Allah mudah-mudahan progres ada kerjasama yang bisa dilakukan dan bisa dimanfaatkan melalui Posdaya ini. Baik tadi seperti saya bilang untuk keterampilan kewirausahaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, baik juga misalnya untuk peduli terhadap lingkungan, karena konsep pembangunan di Tangerang Selatan yang kami buat adalah bagaimana pembangunan berwawasan lingkungan. Let's go green, mari kita hijaukan kota Tangerang Selatan. Jadi misalnya kalau ada pohon baik dari Bukopin, bahkan Prof mau kasih ke kita pun juga insya Allah kita akan sebarkan dan kita minta bahkan ada instruksi kewajiban bagi para masyarakat Tangerang Selatan minimal ada 1 pohon dalam 1 rumah. Bahkan BLHD kita, Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, membuat sebuah himbauan dan bahkan salah satu persyaratan, Prof. Jadi kalau orang mau nikah Mbak Huges di Tangerang Selatan harus nyerahin pohon. Jadi harus nyerahin pohon. Jadi kalau nikah harus nanam cabai, harus nanam bayam, harus kekecilan gitu. Prof, kalau bisa lebih besar lagi. Ya. Itu dan juga dalam hal misalnya pendidikan serta kesehatan. Pendidikan dan kesehatan pun juga kita mulai dengan PAUD. Alhamdulillah Prof, PAUD saya melihat bahwa perkembangan sudah sangat luar biasa, sudah mulai ada dan sudah mulai banyak. Baik itu secara kemandirian dan terima kasih juga kepada UMJ yang selama ini pun juga sudah membantu PAUD-PAUD yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan mudah-mudahan ITI pun juga bisa membantu ataupun perguruan tinggi yang lainnya pun juga bisa membantu keberadaan dari PAUD ini. Dan konsep pendidikan dengan biaya yang terjangkau, beasiswa bagi masyarakat
yang tidak mampu terus kita usahakan. Kita sedang membangun infrastruktur karena memang Tangsel ini Prof dekat dengan Jakarta, tapi secara infrastruktur sekolah di Tangerang Selatan masih banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang harus kita tambahkan ruang kelasnya. Dan untuk khusus bidang kesehatan, kita pun juga terus mendorong, terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang kesehatan. Dan baru-baru ini saja Prof, insya Allah alhamdulillah Bu Rektor, bahwa sejak mulai tanggal 1 September tahun 2012 bahwa seluruh warga masyarakat Tangerang Selatan berobat gratis di puskesmas. Kalau Mbak Huges orang Tangsel, KTP Tangerang Selatan, silakan datang ke puskesmas yang kita miliki. Sudah ada 25 puskesmas, bahkan dari 25 puskesmas itu adalah 21 puskesmas rawat inap untuk bisa berobat. Ya, saya tidak mendoakan Mbak Huges sakit gitu Prof. Cuman kalau sakit bisa datang ke puskesmas dan itu nggak dipungut biaya sama sekali. Bahkan untuk general check up ya Pak ya. Jadi untuk Prof itu pun juga tidak dipungut biaya. Lalu bahkan, rumah sakit swasta boleh juga? Rumah sakit swasta selama ini kalau dengan yang bekerja sama dengan Jamkesmas dan Jamkesda. Jadi untuk di puskesmas itu sudah gratis dan insya Allah kita pun juga punya rumah sakit sendiri Prof, sudah ada. Gratis itu artinya dibayar oleh pemerintah kota? Iya, subsidi oleh pemerintah. Jadi dokternya bahkan puskesmas kita. Maksudnya kalau terlalu bilang gratis begitu rakyatnya dikiranya Ibu Wali Kota tidak membayari begitu. Oh enggak, dibayari oleh kita. Dibayari oleh Wali Kota. Bukan oleh pemerintah. Pemerintah kota. Dan itu juga uang dan apa namanya Prof, di puskesmas yang kita ada ini juga ada dokter spesialisnya. Bahkan kita ada klinik untuk dokter giginya pun juga ada berikut alatnya. Jadi untuk diperiksa gigi, cabut gigi dan yang lainnya itu pun juga tidak dipungut biaya di puskesmas yang kita miliki. Jangan-jangan Ibu nanti ini kedatangan banyak tamu untuk tinggal di Tangerang Selatan ini nanti. Oke. Jadi kalau begitu sekarang kita alihkan ke Bukopin. Ini ada himbauan dari Ibu Wali Kota, apakah CSR-nya, apakah dana kreditnya bisa disalurkan ke Tangerang Selatan? Ini ditodong ini. Iya, ditodong ini. Ya. Terima kasih Pak Haryono, Bu Wali Kota, dan para hadirin sekalian. Bahwasanya Bank Bukopin adalah salah satu lembaga keuangan yang ikut berpartisipasi dalam kesuksesan Posdaya. Kita sudah ada di beberapa kota di Indonesia ini, di antaranya di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan lain kota-kota lain mempunyai kegiatan usaha bisa untuk mengambil di koperasi tersebut. Nah ini yang kita harapkan untuk bisa mensejahterakan masyarakat selain dari di daerah-daerah tersebut. Jadi siap juga menyalurkan kredit begitu ya? Siap Pak. Ya ada kantor cabangnya di Tangerang Selatan? Ada Pak, di BSD ada, di ini ada. Ya. Iya, kita beri yang KKN ini salah satu mahasiswa. Iya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Saddam Hussein. Saya sekarang Saddam semester Hussein. 7. Kapan datang ke sini Saddam? Sejak tahun 90 Pak. Oh ya. Ya alhamdulillah saya melakukan kuliah kerja nyata di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang. Di sana di rakyatnya susah Pak enggak diajak bikin Posdaya? Tidak Pak. Tidak susah? Iya, begitu Lurahnya? diinformasikan hari ini, malam langsung kita bentuk. Wow. Ya. Karena bentuknya melihat cuma satu? Alhamdulillah 2 Pak. Oh 2? Ya, nah, kita beri tepuk tangan ini mahasiswa. Posdaya Satyaguna dan Posdaya Ashifa. Sadam Pak. Sadam. Ya. Kamu dari mana asalnya? Asli Serang Banten. Serang Banten? Siap. Oh, asli? Asli, tinggal di Reni Jaya Pak. Oh ya, rambutnya keriting saya pikir dari mana? Oh enggak keriting Pak. Oh enggak keriting ya. Oke. Nah, bagaimana lalu kamu isi apa Posdayanya? Posdaya alhamdulillah di Kelurahan Benda Baru ini sudah terbentuk baik yang namanya Posyandu, BKKBN, BPM, PKKB, PAUD-nya sudah terbentuk juga. Ada jadi, kegiatan pelatihan? Sudah ada Pak. Tinggal kita membentuk Posdaya sebagai payungnya. Payungnya? Iya. Jadi forumnya? Iya benar Yang Pak. jadi ketua siapa yang jadi ketua? Ketua untuk Posdaya Satyaguna Bapak Eko. Terima kasih Saddam Hussein. Ya, kita sekarang ke Posyandunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nani dari Poskab Desa Kelurahan Serpong. Alhamdulillah Pak, saya udah ngebentuk ya di wilayah saya. Posdaya, namanya Posdaya Gama. Alhamdulillah saya sebagai di bidang kesehatan. Sekarang Ibu Posyandu di bidang kesehatan. Iya. Ada Posdaya bidang pendidikan?
Ada, cuman Ada. saya adanya di bidang kesehatan. Ibu di bidang kesehatan, di bidang pendidikannya ada yang ngurus. Ada, masing-masing. Di bidang koperasinya ada yang ngurus. Iya. Di bidang lingkungan ada yang ngurus. Ada, iya ada. Mau nggak membuat kebun bergizi? Insya Allah. Nanam cabai bisa nggak? Bisa. Bayem? Udah, sekarang udah nanam Bayem sawi, di halamannya. iya, Sawi, sawi, bayem. Jadi kalau bikin sayur masuk halaman sendiri. Iya. Iya. Iya Pak, bener. Dapur sendiri. Iya. Ya. Ibu anaknya berapa? 2. 2. Sudah ikut KB? KB Ayudi. Pakai Ayudi? Iya. Oh ya pantesan lah anaknya 2. Kita beri tepatnya waktu juga yang membatasi kita. Kita hampir pada akhir acara. Kita haturkan terima kasih kepada mereka yang sudah hadir. Tidak semeriah. Juga untuk para tunarungu kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Sebagai penutup mohon perkenan Ibu Wali Kota barangkali ada pesan-pesan untuk rakyat dari Tangerang Selatan juga untuk Wali Kota dan rakyat seluruh Indonesia. Kami persilahkan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Prof. Haryono yang sudah memberikan masukan, arahan dan bimbingan kepada kami sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan MOU dan juga pencanangan untuk pembuatan posdaya. Insya Allah ini dari 27 akan berkembang menjadi jauh lebih besar lagi. Dan juga terima kasih kepada UMJ yang sudah membantu kami sehingga bisa terbentuk posdaya. Tinggal bagaimana kita tidak hanya mendirikan saja tapi mengembangkan untuk eksis, bahkan yang lebih penting lagi adalah posdaya didirikan dan dibangun untuk kepentingan dari para anggota posdaya itu sendiri. Dan juga kepada ITI saya ucapkan terima kasih dan juga kepada pihak Bank Bukopin kami tunggu kreditnya maupun juga CSR-nya dan harapan keinginan kami dan mudah-mudahan dari 27 bisa berkembang menjadi lebih banyak lagi dan mudah-mudahan ini terjadi tidak hanya di Kota Tangerang Selatan saja tapi juga di kota-kota dan kabupaten seluruh di Indonesia sehingga posdaya ini sesuai dengan tujuan dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Dan terima kasih banyak kepada Mbak Huges, mudah-mudahan Mbak Huges terus bisa mensosialisasikan dan menyampaikan fungsi dan manfaat dari posdaya ini karena memang betul sudah bisa dirasakan bahwa manfaat dari posdaya ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah. Mbak Huges silakan menutup acara. Untuk pemirsa di rumah demikianlah kita ikuti bincang-bincang kita dan sekaligus acara istimewa kita pada kesempatan kali ini dan digabungkan dengan acara Gemari Gerakan Masyarakat Mandiri. Tetap saksikan dan kita beri semangat Gemari ya, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kemudian ketika saya bilang Gemari Anda menjawab ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya. Ya bisa ya? Yuk, Gerakan Masyarakat Mandiri. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.